Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat dan iradahnya kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Bagaimana? Masih ingat materi-materi yang lalu? Nah, materi-materi tersebut masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengetahui arti Al-Asmaul Husna. Yang ketiga, mengetahui dan hafal dalil tentang Al-Asmaul Husna. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita membuka relung hati kita. Marilah kita merenung dengan menyimak dan mencermati wacana berikut. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, bila menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati akan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadu yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di antaranya, zikir dengan lisan kita membacakan kalimat-kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat tasbih, kalimat takbir, dan juga zikir dengan hati. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga
bukan karena tetangga telah berbuat baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-taibun." Setiap keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang sebaik-baiknya adalah yang kembali dari kesalahan tersebut atau bertaubat. Berdasarkan ungkapan dan hadis di atas, manusia memiliki sifat dan karakter, yaitu sering berbuat kesalahan dan lupa. Artinya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan lupa. Namun demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa tidak mengapa seseorang melakukan kesalahan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat manusia. Sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Demikian pula dengan sifat lupa, kadang menjadi sebuah nikmat dan juga bencana. Lupa dapat menjadi nikmat manakala seseorang terlupa dengan kejadian sedih yang pernah menimpahnya. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya jika seseorang tidak dapat melupakan kisah sedih yang pernah dialaminya. Lupa juga dapat menjadi bencana, yaitu ketika dengan lupa tersebut mengakibatkan kecerobohan dan kerusakan. Banyak di antara manusia karena lupa melakukan sesuatu, mengakibatkan manusia tersebut akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan diri dan orang lain. Nah, itulah renungan sebagai pembuka relung hati kita. Setelah kita membuka relung hati kita dan merenung tentang bagaimana agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak dan kita pahami materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu memahami makna Al-Asmaul Husna dan dalil-dalil tentang Al-Asmaul Husna. Baik, apa itu Al-Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Al-Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran Surat Toha ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki
al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Adapun dalil tentang al-asmaul husna, yaitu yang pertama, silakan disimak, yaitu adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Silahkan. Kalau di sisi kalian ada Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya. Tapi jangan lupa bersuci terlebih dahulu. Baru kita sama-sama membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kita ulang bacaannya ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah, itu ayatnya ya. Bisa disimak, silahkan oleh kalian nanti hafalkan. Selanjutnya artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Penjelasannya bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa memohon kepadanya, yaitu dengan menyebut nama-nama atau asmaul husna tersebut. Misalkan kita ingin diberikan ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu ilmu, ya kita dawamkan, kita biasakan membaca asmaul husna, diantaranya ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Itu ya Fattahu ya Alim itu adalah asmaul husna. Silahkan didawamkan, itu salah satunya cara agar kita dibukakan pintu ilmu dan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam ayat lain dijelaskan bahwa al-asmaul husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut al-asmaul husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Untuk selanjutnya, dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mari kita baca sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah rawahul Bukhari. Ya, kita ulang bacaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, simak penjelasannya. Berdasarkan hadis tersebut, menghafalkan Al-Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan menghafalkan saja seseorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Karena menghafalkan Al-Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya. Baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, membacanya, merenungkannya, maupun menjaganya dengan menghindari dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna tersebut. Nah, itulah materi-materi yang kali ini kita pelajari. Yang pertama tadi yaitu cara agar kita dekat dengan Allah. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berzikir, bertafakur. Salah satunya dengan membaca, mendawamkan, menghafalkan Asmaul Husna yang 99. Kemudian dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna yaitu adalah surat Al-A'raf ayat 180. Tadi ayatnya sudah dibaca bersama-sama. Jangan lupa nanti dihafalkan. Dan selanjutnya dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan indah ataupun Asmaul Husna berjumlah 99. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas materi yaitu tentang Asmaul Husna-nya. Di antaranya ada Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adli, dan Al-Akhir. Sebagai bahan nanti oleh kalian silahkan dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.